Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Warga dengan NIM 124230011. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir manajemen basis data dengan judul Sistem Manajemen Basis Data. Di sini saya akan membawakan beberapa hal, yaitu yang pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan dari pembuatan basis data itu sendiri. Kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan terdiri dari saja tabel yang digunakan dalam membuat basis data, diagram DRD, dan diagram RAP. Nah, itu nomor tiga ada rancangan basis data. Dalam rancangan basis data terdiri dari model tabel, implementasi basis data, dan keamanan basis data. Terakhir yaitu kesimpulan. Satu pendahuluan latar belakang. Latar belakang saya membuat basis data dengan tema sepak bola yaitu sepak bola adalah olahraga yang paling populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun dimainkan oleh berbagai kalangan usia, penyelenggaraan kompetisi yang sering menghadapi permasalahan seperti ketidakakuratan statistik akibat kurangnya manajemen dan standarisasi data, maka dengan saya membuat basis data tersebut dapat meningkatkan manajemen informasi kompetisi sepak bola, melibatkan aspek pertandingan, laporan klub, dan penggunaan sebagai basis data dalam lingkup tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan basis data sepak bola. Tujuannya terdiri dari tiga tujuan. Yang pertama yaitu sebagai penyimpanan dan manajemen data. Nah, dalam basis data ini bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data pemain, liga, klub, dan lain-lain secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, akses informasi yang efisien. Dalam basis data ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah dan efisien terhadap informasi terkait sepak bola. Dengan sistem yang teroptimalkan ini, pengguna dapat dengan cepat mengambil data yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu optimalisasi manajemen dan pengelolaan. Basis data ini bertujuan untuk memperbaikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengoptimalan operasional dalam lingkup industri sepak bola. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan, terdapat tabel yang dipergunakan. Saya sendiri membuat basis data menggunakan 6 tabel yang terdiri dari satu tabel liga, dua tabel turnamen, tiga tabel klub, empat tabel stadion, lima tabel pemain. Selanjutnya diagram ER. Diagram ER sendiri yaitu adalah representasi grafis dari struktur dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem atau basis data. ERD membantu dalam memodelkan struktur data suatu sistem atau aplikasi berbasis database. Kita lihat sendiri, saya menggunakan 6 entitas, yaitu liga, klub, pemain, turnamen, stadion, dan statistik. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Jadi di sini entitas liga berelasi dengan entitas klub, yang dimana liga melibatkan klub dengan memiliki hubungan kardinalitas one to many. Entitas liga juga berelasi dengan entitas turnamen, di mana entitas liga mengikuti entitas turnamen dengan hubungan kardinalitas one to many. Selanjutnya, entitas klub memiliki hubungan relasi dengan turnamen, yang dimana klub melibatkan turnamen dengan kardinalitas antara entitas klub dan turnamen yaitu one to many. Selanjutnya, klub juga berelasi dengan pemain. Di situ, entitas klub mempunyai entitas pemain, di mana hubungan kardinalitasnya one to many. Entitas klub juga berrelasi dengan entitas stadion, yang dimana entitas klub memiliki entitas stadion. Entitas klub
dan stadion memiliki kardinalitas one-to-one. Selanjutnya, entitas pemain berrelasi dengan entitas statistik, yang dimana entitas pemain memiliki entitas statistik. Di situ kardinalitasnya yaitu pentomemi. Selanjutnya yaitu relasi antar tabel RAT. RAT sendiri yaitu keterkaitan hubungan yang dibuat antara satu tabel dengan tabel lainnya dengan menggunakan primary key dan foreign key untuk mengaitkan data dalam tabel yang berbeda. Oke, di situ dapat dilihat tabel stadion dan tabel pemain berelasi dengan tabel klub, yang dimana primary key dari kedua tabel tersebut menjadi foreign key pada tabel klub. Dan pada tabel klub sendiri berelasi dengan tabel liga dan tabel turnamen. Di mana primary key dari tabel klub menjadi foreign key pada tabel turnamen dan tabel liga. Selanjutnya pada tabel liga berelasi dengan tabel turnamen, di mana primary key dari tabel liga menjadi foreign key pada tabel turnamen. Selanjutnya, tabel statistik berelasi dengan tabel pemain, di mana primary key dari tabel statistik menjadi foreign key di tabel pemain. Oke, di situ juga terdapat implementasi basis data PHP MyAdmin. 3 yaitu rancangan basis data. Dalam rancangan basis data sendiri terdapat model tabel. Model tabel di sini merupakan gambaran dari setiap entitas yang telah dibuat dalam basis data sepak bola, berisi data-data dari setiap entitas. Di sini saya menginput 15 data. Oke, selanjutnya yaitu implementasi basis data. Dalam implementasi basis data sendiri, terdapat banyak query untuk membuat database sepak bola. Dalam database sepak bola, cakup create dan use database, serta create table dari semua entitas yang saya pergunakan dalam basis data sepak bola. Selanjutnya yaitu implementasi basis data yang berupa add constraint foreign key. Di sini dapat query-query yang menghubungkan constraint pada setiap entitas yang berhubungan. Oke, selanjutnya yaitu keamanan basis data. Dalam pembuatan basis data diperlukan penerapan keamanan basis data. Di sini saya menerapkan beberapa langkah-langkah keamanan basis data untuk mengamankan database yang telah saya buat, yaitu diantaranya manajemen atau otorisasi akses dan batasan, enkripsi data, perlindungan terhadap serangan, firewall dan proteksi jaringan, serta backup dan pemulihan data. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah yang saya terapkan pada keamanan basis data dalam konteks studi kasus sepak bola. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen atau otorisasi akses dan batasan. Di sini manajemen akses dibagi menjadi dua, yaitu pemberian akses dan batasan pada basis data dan pemberian akses pada tiket dan verifikasi identitas. Pertama, pemberian akses dan batasan pada basis data. Dengan pemberian akses hanya kepada user yang memiliki wewenang untuk mengakses data tertentu dalam basis data, mengimplementasikan tingkatan akses berdasarkan peran seperti admin, manajer klub, ataupun analisis statistik. Untuk pertujuan mengontrol akses ke data akan dapat menjaga kemurnian data dan mencegah penyalahgunaan data dengan memanipulasi data yang sudah ada. Yang kedua yaitu pemberian akses pada tiket dan verifikasi identitas. Sebagai contoh, dalam sebuah pertandingan sepak bola, penonton diharuskan membeli tiket resmi dari sumber yang sah agar dapat memiliki akses untuk menonton pertandingan sepak bola. Pemberian akses ini dapat berupa penggunaan tiket dengan barcode atau chip yang harus diverifikasi beserta dengan identitas diri. Keamanan basis data yang saya terapkan yang kedua yaitu enkripsi data. Pada enkripsi data ini juga dibagi menjadi dua, yaitu enkripsi basis data dan enkripsi pemain.
Pada enkripsi basis data, basis data itu bertujuan untuk menyimpan berbagai informasi terkait klub, pemain, dan pertandingan dengan menerapkan, menerapkan enkripsi pada tingkat basis data. Yang kedua yaitu enkripsi pemain. Dengan menggunakan enkripsi ini, tujuan untuk melindungi data sensitif pemain seperti informasi pribadi, kontrak, maupun strategi tim. Berikutnya, keamanan basis data yang saya terapkan yaitu perlindungan terhadap serangan. Menerapkan langkah-langkah perlindungan terhadap serangan umum seperti SQL injection dan cross-site scripting ataupun ancaman keamanan lainnya. Dengan cara yaitu menggunakan parameterized. Dengan ini, mengikuti prinsip ini, input dari pengguna dianggap sebagai parameter, bukan lagi sebagai pernyataan SQL. Selanjutnya yaitu firewall dan proteksi jaringan. Pada firewall dan proteksi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu firewall aplikasi dan intrusion prevention system atau disebut IPS. Firewall aplikasi ini digunakan untuk melindungi aplikasi dan layanan yang berjalan di atas jaringan. Sedangkan intrusion prevention system atau IPS yaitu untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan atau serangan yang dapat mencurigakan sistem atau merugikan sistem itu sendiri. IPS ini memberikan perlindungan terhadap ancaman yang lebih canggih. Penerapan keamanan basis data yang terakhir yaitu backup dan pemulihan data. Melakukan pencadangan data pada basis data secara berkala ataupun menyimpan salinan di tempat yang aman bertujuan untuk menghindari kehilangan informasi dalam situasi genting dan mempersiapkan rencana pemulihan bencana. Dengan ini, sistem keamanan memastikan keberlanjutan dan ketersediaan data krusial terkait manajemen sepak bola dan menjaga sebuah informasi tersebut tetap dapat diakses dan utuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pemaparan materi-materi sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu sistem informasi basis data sepak bola yang bersifat luas dan kompleks dapat dipahami secara konvensional dengan penjabaran melalui ERD, RAT, maupun SQL yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci dan efisien. Dengan itu, kita dapat memahami hubungan antara entitas dalam manajemen sepak bola terkait informasi klub, liga, stadion, pemain, dan statistik. Dari penjabaran itu, saya mengimplementasikan berbagai cara sistem keamanan basis data untuk menghindari ancaman-ancaman yang timbul pada keamanan basis data. Langkah-langkahnya diantaranya yaitu manajemen atau otorisasi akses dan batasan, enkripsi data, perlindungan terhadap serangan, firewall dan proteksi jaringan, serta backup dan pemulihan data. Sekian paparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.